Shalom Jemaat Edisi dikasih Tuhan, sedang berjumpa dengan saudara di dalam Pastor Message hari ini. Dan saya akan menyampaikan satu pesan, yaitu the power of unity, atau ada kuasa di balik kesatuan, saudara. Nah, kesatuan adalah hal yang sangat penting, sehingga Yesus secara khusus dia berdoa untuk para muridnya di dalam Yohanes 17 ayat 20-22. Di sana dikatakan demikian, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Mengapa saudara pentingnya kesatuan sehingga Yesus harus mendoakan secara khusus? Karena saudara, ketika murid-murid Yesus, kita semua adalah murid Kristus bersatu, pemberitaan Yesus kepada dunia akan berlangsung dengan efektif. Oleh karena itulah di dalam ayat tadi dikatakan, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, inilah yang menjadi beban kita bersama-sama saudara, untuk kita membangun kesatuan di dalam KOR. Mengapa pentingnya kesatuan di dalam KOR? Karena kesatuan itu membuat atmosfer yang sehat di dalam KOR kita. Ketika ada kesatuan, KOR kita menjadi hangat, saudara. Tapi ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, saudara, maka suasana tidak nyaman di dalam KOR. Di dalam kesatuan membuat saudara kita kuat menghadapi berbagai persoalan. Saudara bayangkan kalau kita sendirian, saudara, ada banyak orang tidak tahan menghadapi berbagai beban persoalannya. Tetapi di dalam KOR, ketika bersatu saudara, maka saudara mendapat support system, orang-orang yang memberikan dukungan di dalam doa, di dalam nasihat, di dalam pendampingan, dan juga berbagai hal, saudara. Nah, di dalam kesatuan juga, saudara, akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Mazmur 133 mengatakan bahwa di dalam kerukunan itu ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Oleh karena itu pentingnya kita membangun kesatuan di dalam KOR kita. Suami istri juga, saudara, harus memiliki kehidupan yang penuh dengan kesatuan. Karena tanpa kesatuan tidak akan mungkin ada kehidupan yang bahagia dan produktif di dalam pernikahannya. Nah, saudaraku, pertemuan KOR harus selalu mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan ke-18, kita melihat contoh bagaimana ada pertemuan-pertemuan yang ternyata, saudara, mendatangkan hal-hal yang buruk. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Mengapa saudara dalam perkumpulan ini ada hal-hal yang buruk? Karena perkumpulan dan pertemuan itu hanya diisi dengan gosip, saling iri hati, saudara, ngatain satu dengan yang lain, dan juga kadang-kadang kita suka menyindir, ya, bercanda tidak pada tempatnya, saudara. Dan ada juga sikap-sikap yang kita kurang hormat, tidak submit kepada pemimpin, saudara. Dan itu yang menyebabkan akhirnya di dalam persekutuan KOR kita ada begitu banyak hal-hal yang buruk yang bisa muncul. Oleh karena itulah, saudara, mari kita harus menjaga kesatuan itu bersama-sama. Kenapa? Karena kalau kita bersatu, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam KOR kita. Akan ada mujizat, akan ada kuasa, dan ada banyak hal-hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam KOR kita. Tuhan Yesus memberkati.